Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom, sahabat rohani. Renungan Alpha Omega Today hari ini berjudul Ditandatangani, Dimeteraikan, dan Digenapi. Di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Roh Tuhan kiranya menyertai kami sementara belajar firman Tuhan, agar kami boleh mengerti betapa besar kasih Tuhan, rela berkorban untuk keselamatan kami orang yang berdosa ini. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ada sesuatu yang paradoks dalam ayat yang kita baru dengarkan tadi di dalam buku Kejadian ini, dan mungkin di seluruh Alkitab. Diucapkan tidak untuk manusia, tetapi untuk Lucifer. Sementara malaikat yang jatuh itu adalah objek langsung dari firman Tuhan itu, ras manusia dan kemanusiaan yang jatuh itu adalah penerima janji pengharapan dan kekuatan iman melalui ayat tadi. Di sana, di tempat kejadian perkara, ketika manusia meringkuk dalam keterkejutan dan merasa bersalah, orang tua pertama kita diberikan harapan akan datangnya penebus, janji pengampunan dan penyelamatan dari keadaan tragis mereka yang tak terkatakan itu. Pemenuhan janji itu tidak terjadi selama kurun waktu 4.000 tahun. Tetapi pada waktu yang tepat, ketika konsekuensi dosa telah menekan penduduk dunia hingga ke level terendah, ketika manusia yang direndahkan oleh ribuan dosa, tampak dan cenderung bertindak seperti binatang di hutan, daripada seperti Allah yang dalam rupanya mereka dibentuk. Suara dari surga terdengar mengatakan, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ibrani 10 ayat 15. Kelahiran Kristus di Bethlehem memulai penggenapan dramatis janji yang dibuat di Eden. Hal itu tidak mudah. Kedatangannya harus layak, memuaskan baik hukum alam dan keadilan maupun tuntutan kasih. Inilah pribadi yang merupakan wujud bait suci yang bersama dengan kita, yang setara dengan Allah, yang juga ada pada tingkat yang sama dengan kemanusiaan. Cara Kristus mengatasi masalah fisik dan etika ini adalah kebijakan agung yang paling cerdas dan secara strategis paling menakjubkan dari semua keberhasilan yang pernah ada. Menjadi Allah sekaligus manusia adalah suatu tindakan yang membingungkan setan, membuat heran para malaikat, menyenangkan Bapa, dan memberi sukacita dan keselamatan kepada semua orang yang dengan tulus menerima dan dengan setia menurut firman-Nya. Tidak hanya kedatangannya dan pelayanannya yang kelak sepenuhnya dicapai, tetapi juga kegenapan nubuatan kemarahan setan terhadap misinya terpenuhi. Kebencian setan mengakibatkan pengorbanan hidupnya di Kalvari. Tumitnya
diremukan, darah Yesus ditumpahkan, dan oleh darah perjanjian yang mulia itu telah digenapi, ditandatangani, dan dimeteraikan oleh Tuhan sendiri. Kiranya renungan ini akan membuat kita selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan yang sudah berkorban demi keselamatan kita. Tuhan kiranya memberkati Anda adalah doa kami. Amin.